Pernah nggak sih ketika kalian berpikir buat nikah cepet? Tentunya pasti pernah lah. Ketika kalian baru umur 21, 22, 23, pasti kalian kalau misalnya cowok ya mikir kalau misalnya santai aja sih. Kalau misalnya gue udah umur 25, gue bakal nikah. Nah, tapi ketika kalian udah menginjak atau bahasanya udah umur 25, tiba-tiba kalian tuh ada rasa kayak buat males gitu buat nikah. Seakan-akan lu tuh udah pada nyaman sendiri, udah nyaman buat jomblo, me time kemana-mana sendiri segala macamnya. Dan kenapa banyak orang Indonesia yang mereka kayak males banget buat menikah, terutama Gen Z. Hello guys, welcome in Bang Arjonong. Jadi kali ini gue sharing kalian, mungkin ini fenomena yang bisa dibilang baru gue lihat juga lah, karena gue sebagai Gen Z juga. Dan bisa dibilang banyak juga Gen Z yang dimana apalagi cowok ya, mereka itu mentakarkan kalau misalnya usia 25 itu udah harus menikah. Kalau misalnya cewek mah 23 24 lah. Tapi ujung-ujungnya banyak tuh yang bablas karena ya udah asik sendiri, udah nyaman sendiri segala macamnya. Dan kenapa hal ini tuh sering banget gitu terjadi terutama sama Gen Z. Yang pertama tentunya mereka itu lebih realistis guys. Karena apa? Karena mereka itu kalau misalnya cowok ya guys ya, dari pandangan cowok sendiri, mereka kalau misalnya menikah pastinya ketika dia dapat duit, dapat gaji, tentunya bukan buat diri sendiri lagi, tapi buat istri, buat anak, kebutuhan rumah segala macamnya. Kalau misalnya kalau misalnya cewek, kalau misalnya dia salah pilih cowok atau salah pilih suami, ya udah masa depannya bisa dibilang agak curam atau bisa dibilang berubah lah. Yang dulunya dia kalau misalnya dapat gaji, dia bisa buat beli skincare, bisa shopping, healing segala macamnya. Tapi kalau misalnya dia salah pilih suami, ya udah yang ada malah cerai, yang ada malah ya bisa dibilang skincare-nya udah kurang, shoppingnya udah kurang, mau nyari kerjaan lagi belum tentu diterima segala macamnya. Nah, kalau misalnya kita pola pikir ke cowok lagi, balik lagi, kalau misalnya mereka itu di atas 25, mereka pastinya mikir hal-hal realistis aja. Dan pastinya yang paling utama finansial. Mereka kadang mentarkarkan kalau misalnya gue harus 500 juta nih buat nikah nih, karena buat after meritnya, buat kebutuhan segala macamnya. Nah, tentunya hal inilah yang menjadi patokan mereka kalau misalnya biaya hidup itu pasti akan semakin tinggi. Apalagi digerut sama inflasi ya guys ya. Per tahun itu bisa sekitar kurang lebih 7%. Dan ya akhir-akhir ini banyak lah, kayak Pertamax naik, harga telur naik, sembako naik. Hal ini bisa menggambarkan kalau misalnya kedepannya bakal bisa lebih naik lagi. Yang kedua tentunya ketidakpastian dalam pekerjaan. Nah tentunya ketika lu misalnya sekarang udah masih umur 25 ya atau 24 lah, lu udah punya pekerjaan bagus segala macamnya, tapi ketika lu habis nikah lu belum tentu pekerjaan lu bakal bagus. Karena apa? Karena waktu lu bekerja itu malah kepotong. Buat apa? Buat lu bisa bareng sama keluarga, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga segala macamnya. Walaupun ketika lu jomblo lu masih bisa punya waktu kerja yang banyak lah, dari pagi ke pagi, dari pagi ke malam itu masih bisa. Tapi ketika lu udah berkeluarga, ketika lu akan bekerja, tentunya lu nggak akan bisa tuh dari pagi ke malam. Lu harus bisa dari pagi ke sore. Sisanya apa? Ya udah, lu fokus waktu buat keluarga lu dan juga istri lu ya, cuy. Yang ketiga atau yang terakhir tentunya perubahan nilai dan prioritas. Tentunya ketika sekarang guys ya, di zaman sekarang pastinya prioritas kita itu punya finansial yang baik dan ada rota yang oke baru menikah. Kalau dulu ya udah nikah dulu aja, yang penting rezeki ada yang ngatur. Nah, banyaklah pola-pola Gen Z atau pola gen milenial atau gen boomer ini pastinya sangat berbeda jauh tentang menikah. Makanya nggak heran kalau misalnya Jepang, mereka itu apa ya guys ya, bahasanya krisis akan adanya anak gitu atau generasi selanjutnya. Karena mereka tuh bisa dibilang angka penurunan punya anak atau keturunan atau menikah lah kurang lebih kayak gitu. Mereka itu malah menurun guys ya. Lebih banyaknya apa? Living together, atau nggak mungkin sekedar seks doang tapi nggak mau punya anak segala macamnya lah, atau sebutannya free chill ya, free chill atau free child lah pokoknya lah sebutannya. Nah kurang lebih kayak gitu. Dan sampai sekarang tentunya pastinya ya adanya penurunan, bahkan Indonesia bisa dibilang kalau misalnya Gen Z malas menikah, ini akan kurang lebih sama kayak di Jepang, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin menurut kalian gimana? Kira-kira kenapa sih Gen Z ini bisa dibilang malas banget buat menikah? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.